Halo sahabat Indra Edu, untuk video ini saya akan berbagi untuk sahabat Indra Edu yang sedang atau mau menghadapi UNBK, SMA atau MA pada tahun 2020. Untuk video ini saya akan membahas prediksi soal UNBK Sosiologi SMA MA 2020 sesuai kisi-kisi part 1. Sebelum pada pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan atau kita mulai kepada soal yang pertama. Sejak kecil, anak sudah diajarkan oleh orang tuanya agar gemar menolong orang lain tanpa pamrih, karena saling menolong dalam kebaikan itu merupakan perbuatan yang mulia. Kini anak itu sudah besar. Saat ia naik kendaraan umum, ia segera memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu hamil yang tidak mendapatkan kursi dengan ikhlas sesuai dengan didikan orang tuanya. Fungsi nilai dari contoh tersebut adalah A. Petunjuk dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku. B. Pembentuk solidaritas mekanis kelompok atau masyarakat. C. Penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. D. Pendorong individu mencapai cita-cita atau harapan. E. Pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, betul, jawabannya adalah yang A, bahwa fungsi nilai dari contoh tersebut adalah petunjuk dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Media massa memegang penting dalam pemberitaan. 2. Kandungan zat berbahaya di dalam minuman dan makanan. 3. Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol. 4. Sekelompok orang melakukan demo di depan Istana Negara. 5. Hubungan sesama muslim diikat oleh nilai-nilai Al-Quran. Dari contoh di atas yang termasuk kajian sosiologi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Oke, kira-kira yang menjadi jawabannya adalah yang mana? Oke, betul. Jawabannya adalah 3, 4, dan 5, yaitu yang E. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Di suatu daerah, masyarakatnya memiliki kebiasaan tidak baik. Sampah dibuang sembarangan, saluran air tersumbat, sering banjir, dan terkesan kumuh. Pemerintah daerah setempat meminta peneliti untuk melakukan kajian bagaimana strategi yang harus ditempuh agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Strategi ini akan dituangkan dalam prioritas program kerja pemerintah daerah. Fungsi sosialisasi dalam menangani masalah tersebut adalah A. Pemerintah melakukan pembangunan nasional. B. Mengevaluasi proses pembangunan sosial masyarakat. C. Membantu dalam merencanakan pembangunan sosial. D. Memberikan data orang yang berperilaku tidak baik. E. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang C. Membantu dalam perencanaan pembangunan sosial. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Emile Durkheim dalam bukunya The Division of Labor in Society tahun 1968 menjelaskan fungsi pembagian kerja dalam masyarakat serta faktor yang menjadi penyebabnya. Ia membedakan antara dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Dari ilustrasi tersebut, yang menjadi faktor pendorong berkembangnya sosiologi menjadi ilmu adalah
A. Perubahan yang cepat dalam struktur feodal. B. Ketidakseimbangan pekerjaan dalam masyarakat industri. C. Rasa kebersamaan dan kepentingan masyarakat modern. D. Perjuangan kelas bagi masyarakat borjuis dan bangsawan. D. Kesenjangan sosial antara masyarakat pertanian feodal. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Yang C. Betul ya, rasa kebersamaan dan kepentingan masyarakat modern. Kita lanjutkan kepada soal nomor 5. Sosiologi merupakan salah satu ilmu sosial yang tidak mempermasalahkan sebuah gejala sosial yang terjadi itu benar atau salah. Namun, sosiologi akan menjelaskan sebab gejala sosial tersebut terjadi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan bersifat A. Logis, B. Teoritis, C. Empiris, D. Non-etis, E. Kumulatif. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Non-etis. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Kecelakaan terjadi antara dua orang pengendara sepeda motor. Pada awalnya, dua pihak saling menyalahkan. Mereka saling meminta ganti rugi untuk biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan mereka yang rusak. Namun, pada akhirnya, mereka sepakat untuk tidak saling menyalahkan. Mereka menyadari bahwa musibah tersebut terjadi bukan karena kesengajaan. Bentuk akomodasi tersebut termasuk kompromi karena A. Kesadaran bahwa kecelakaan di jalan raya merupakan hal yang wajar. B. Tabrakan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa ataupun materi. C. Dua pihak saling sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi. D. Kecelakaan tersebut tidak diketahui oleh polisi yang bertugas. E. Dua pihak tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Jawabannya adalah yang C. Ya, dua pihak saling sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi. Nomor 7. Dalam sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem multipartai, pemerintah dibangun secara koalisi sehingga terjadi kerjasama antara partai pendukung dengan pemerintah. Faktor pendukung terjadinya interaksi sosial pada contoh tersebut adalah A. Perbedaan tujuan politik, B. Kepentingan yang sama, C. Sejarah berdirinya sama, D. Kesamaan figur pemimpin, E. Pengalaman politik yang sama. Jawabannya adalah yang B. Betul ya, yang B. Kepentingan yang sama. Oke, soal nomor 8. Urbanisasi sering menyisakan masalah bagi desa yang ditinggalkan. Lahan pertanian menjadi terlantar. Para orang tua yang tinggal di desa sudah tidak mampu lagi untuk bertani. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah A. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bertani. B. Penduduk usia produktif di desa sudah pindah ke kota. C. Kemampuan penduduk desa memenuhi kebutuhan. D. Teknologi pertanian yang tidak terjangkau atau tidak menjangkau desa. E. Kondisi alam yang kurang baik untuk bertani. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Yang B. Oke, betul yang B. Penduduk usia produktif di desa sudah pindah ke kota. Oke, soal nomor 9. Perilaku korupsi di Indonesia sering kali dilakukan oleh orang yang terpandang, mewakili kewenangan dan tanggung jawab yang luas, serta berkedudukan sosial yang tinggi. Masyarakat mengenal mereka sebagai tokoh masyarakat, pejabat negara, anggota dewan yang berwibawa, dan pribadi yang santun. Dari deskripsi di atas, latar belakang terjadinya korupsi adalah A. Gaji pejabat tinggi masih tergolong rendah. B. Undang-undang anti korupsi tidak berfungsi. C. Tidak ada lembaga yang mengontrol mereka. D. Pengadilan dapat diajak kerjasama oleh koruptor. E. Niat dan peluang untuk melakukan korupsi. Jawabannya adalah yang E. Oke, betul yang E. Niat dan peluang untuk melakukan korupsi. Oke, soal yang terakhir. Demi memperoleh keuntungan yang besar, oknum produsen makanan menambahkan bahan kimia berbahaya agar makanan menjadi menarik, tekstur lebih kenyal dan awet. Upaya
aparat melarang penggunaan bahan berbahaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena sulitnya kontrol di lapangan. Dampak gejala sosial tersebut bagi derajat kesehatan masyarakat adalah A. Masyarakat bawah tetap membeli makanan meskipun terbuat dari bahan sintesis. Yang B. BPOM hanya memberikan sanksi ringan bagi pembuat makanan bermasalah. C. Kesehatan masyarakat semakin buruk akibat makanan yang tidak sehat. D. Apotek dan toko kimia secara sembunyi melayani pembelian zat berbahaya. E. Makanan mengandung zat yang berbahaya dikonsumsi masyarakat miskin. Jawabannya adalah yang C. Oke, betul yang C. Kesehatan masyarakat semakin buruk akibat makanan yang tidak sehat. Sekian dulu pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar demi mencapai cita-cita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.